Ribuan penambang emas terus memadati pantai Pohon Batu, Maluku Tengah, pemirsa. Tergiur mendapatkan emas, para penambang mengabaikan protokol kesehatan dan larangan pemerintah daerah untuk menambang di pantai karena akan merusak lingkungan. Pantai Pohon Batu, Desa Tamilau, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, terus dipadati ribuan warga yang menambang emas. Bahkan banyaknya para penambang yang datang mengabaikan protokol kesehatan. Aktivitas penambangan menggali pasir pantai semakin meluas, bahkan sejumlah lokasi pantai terlihat telah rusak akibat aktivitas galian untuk mencari material emas. Kepolisian setempat sudah memasang garis polisi untuk membatasi area galian sehingga tidak sampai merusak hingga ke badan jalan. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah melarang warga melakukan aktivitas penambangan karena akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kalau bisa masyarakat yang melakukan penambangan yang seperti ini kan bisa mengakibatkan merusak lingkungan. Apalagi kalau kimia berbahaya sudah masuk. Apalagi kimia berbahaya. Untuk itu sekali lagi kami mohon para masyarakat untuk bernahan diri lah. Nanti dilihat dengan baik oleh pemerintah sehingga ada manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penambangan emas liar di pantai Pohon Batu, Maluku Tengah dikhawatirkan akan semakin memperluas kerusakan lingkungan dan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tak cukup hanya larangan, kegiatan penambangan ilegal ini harus ditutup dan ada sanksi bagi para pelanggar. Juri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Astagfirullahaladzim, kalau caranya terus begini, ancaman akan rusaknya alam dan bencana bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Nauzubillahi min dzalik. Ustaz, kenapa sih hal ini tuh kerap terjadi? Apakah murni karena memang kebutuhan ekonomi sehingga mendorong perilaku seperti ini, atau memang sifat tamak itu sudah mendarah daging di manusia hingga lupa akan pentingnya keseimbangan alam? Ya, atau mau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tamak. Ini satu bahasa yang seiras, yang semakna. Perilaku tamak, perilaku serakah, ingin lebih banyak, ingin terus-menerus menambah. Ya, perolehan dunia adalah sesungguhnya bukan sifat dasar manusia. Karena fitrah manusia itu adalah menginginkan yang cukup untuk dirinya. Allah mengingatkan, alladzi huwa aghna wa aqna. Dialah yang mencukupkan kebutuhanmu. Ungkapan mencukupkan berarti kita tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu adalah sifat yang akan menjerumuskan seseorang kepada perilaku tercela. Ya, diingatkan oleh Nabi pula bahwa jika orang itu diberi satu gunung emas, satu lembah emas, dia akan minta 2 lembah. Jika sudah dapat 2, dia ingin dan minta 3 lembah. Dan tidak akan selesai, kata Nabi, sampai ia terkubur di dalam tanah. Dalam bab ilmu tasawuf memang disebutkan. Jadi sesungguhnya tamak ini sifat yang sangat tercela karena memperturut nafsu. Manusia jika ia memperturut nafsunya, maka tidak akan pernah berakhir. Karenanya edukasi dari agama, sifat yang kemudian akan dapat meredam sifat tamak adalah sifat qanaah. Bersyukur atas apa yang ada. Apalagi di sini ada sisi lingkungan yang mungkin dirusak, ada sisi kesehatan yang tidak dijaga. Itu berarti ia melakukan 3 hal. Pertama, ia berusaha mencari dengan cara yang tidak sesuai. Yang kedua, mungkin lingkungan akan tercemar. Yang ketiga pula, ya ada protokol kesehatan yang tidak dijaga. Jika demikian, tidak hanya tamak tentang harta, tamak tentang duniawi, tapi tamak tentang lingkungan juga. Maka tentu kita berharap ya perilaku yang demikian kita hindari untuk kemaslahatan kita bersama, insya Allah. Tapi kalau misalnya Ustaz memang ada kesempatan seperti tadi ini benar-benar di depan mata gitu ya, kan tipis sama yang namanya ikhtiar sebenarnya untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, agar kita tidak terjerumus gitu Ustaz dari ikhtiar menjadi tamak, itu batasannya kan tipis, seperti apa sih Ustaz? Ya, ikhtiar itu tentu sesuai dengan proporsional. Ikhtiar itu sesuai dengan kebutuhan. Ikhtiar itu ya ada patokan. Misalnya tidak melakukan yang memang bukan miliknya. Tidak melakukan atau mengambil yang bukan haknya. Ikhtiar itu juga harus dengan tuntunan agama, tuntunan Nabi. Ikhtiar tidak boleh merusak lingkungan. Ikhtiar tidak boleh membahayakan orang lain.
Baik. Ikhtiar yang untuk mendapatkan karunia Allah tetap saja harus mengikut tuntunan Allah, tuntunan Nabi. Ikhtiar kita jalankan manakala itu betul adalah merupakan ya kesempatan dan peluang untuk kita, dan itu hak kita, dan itu pekerjaan kita, dan itu profesi kita. Kalau itu bukan, berarti khawatir dikategorikan bahwa kita bukan ikhtiar, tapi memang kita termasuk kategori tamak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk dalam bagian yang itu. Amin, amin.